Para ulama mengajarkan kepada kita kayak apa cara untuk sekada-kadanya mengurangi ujub yang ada di dalam hati kita. Ujub timbul, bangga diri timbul karena kita lebih kaya daripada selain. Bangga diri timbul bisa karena kita merasa lebih alim daripada orang lain. Bangga diri timbul bisa karena kita merasa lebih banyak ibadah daripada orang lain. Macam-macam. Nah, ujub ini diobati pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwasanya kibir adalah makna yang batin. Karena kibir itu perilaku nafsu. Sedangkan buahnya kibir tadi disebut takabbur, yaitu berbagai perilaku zahir yang timbul karena sombong. Sesuai dengan sabda Rasul yang mengatakan takabbur itu adalah tardul haq wa ghamsun nas. Takabbur itu artinya menolak yang benar dan meremehkan, menghinakan manusia. Nah, itu sudah kembali kepada perilaku. Perilaku sombong itu disebut takabbur, dan yang di dalam hati itu namanya adalah kibir. Sumber dan penyebab sombong adalah ujub. Berbangga diri artinya. Barang siapa merasa bangga dengan diri, ilmu dan amalnya, atau dengan sesuatu yang lain, kemudian dirinya merasa mulia, maka dia telah sombong. Karena itulah dalam bait syair di atas, Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan ujub setelah sombong. Karena salah satu sumber daripada kesombongan itu adalah ujub. Bangga diri karena mempunyai kelebihan jasmani, bangga diri karena mempunyai kelebihan ilmu, bangga diri karena mempunyai kelebihan harta, kedudukan dan lainnya. Itu namanya adalah ujub. Bila ingat situ, ujub aja ngarannya. Apabila bersambung, sambungannya apa? Lalu merasa diriku lebih baik daripada dirinya karena aku punya kelebihan ini. Inya kada. Diriku lebih mulia daripada inya karena aku adalah banyak mempunyai ilmu, inya kada. Nah, diriku lebih mulia daripada inya karena aku lebih banyak amal daripada inya. Nah, ini sudah pindah kepada kibir. Beluman lagi takabburnya, pindah kepada kibir. Nah, kibir ini sudah keluar di mulut, sudah tak keluar di muntung, sudah tak sifat terjang. Nah, itu takabbur. Seperti berpaling muka, seperti menganggap atau berkata orang-orang yang lain itu di bawah kedudukannya, diucapkan di muntungnya. Nah, ini sudah takabbur ngarannya. Ujub menyebabkan takabbur. Jadi apabila kita hendak mengampihi takabbur,
kada kawa diampihi bila kada mengetahui di mana sumber datangnya takabur itu. Karena takabur ini macam penyakit kulit. Takabur itu macam panau, kudis, jerawat. Itu takabur. Tapi kibir, nah kibir itu adalah yang ada di dalam awak kita. Kuman-kuman yang ada di dalam awak kita atau darah kita yang kotor menimbulkan bisul. Bisul itu takabur. Kalau kita hendak mengampihi bisul, mengobati bisul, kada cukup dengan salap kasai luar. Diperlukan ada obat lain untuk membersihkan darah daripada kotoran itu. Nah, demikian halnya kesombongan. Orang yang terbiasa sombong kata-katanya, sombong tingkah lakunya, hendak mengampihi dari kesombongan itu, mengobati, pelajari dahulu di mana datangnya kesombongan. Salah satu sebab datangnya kesombongan adalah ujub. Nah, bila ujub sumber kesombongan, obati dahulu ujubnya itu. Obati dahulu ujubnya. Dan iri dengki kepada orang lain. Ujub ini mau juga penyebab takabur. Ujub mau juga penyebab iri dengki kepada orang lain. Karena dia merasa bangga dirinya banyak punya ilmu, karena dia merasa bangga dirinya banyak punya amal ibadah, karena dirinya merasa bangga punya keistimewaan lainnya, tahu-tahu ada orang lain yang dapat nikmat dari Allah lebih daripadanya. Nah, ini timbul karena iri dengki. Timbul iri dengki. Karena ini sudah membanggakan dirinya. Sudah membanggakan dirinya punya kelebihan, ternyata ada orang lain yang dapat nikmat lebih daripada inya. Nah, ini mau datang iri dengki. Nah, jadi ujub ke iri dengki mau juga bukahnya. Iri dengki ini dapat menimbulkan riya. Iri dengki ini dapat menimbulkan riya. Jelas sudah itu. Kalau kita misalnya iri dengki kepada fulan, kita ini jelas sudah beramal, beribadah, minta dilihat oleh orang lain, minta ditangguh oleh orang lain, supaya orang lain menganggap kita lebih baik daripada fulan yang kita dengki itu jelas. Jadi iri dengki ini membawa kepada riya mau juga, dan sombong mau juga iri dengki ini. Iri dengki ini dapat menimbulkan riya dan sombong tanpa perasaan ujub. Jadi sombong itu bisa timbul kadang melalui ujub. Sombong itu bisa timbul dalam diri kita melalui iri dengki. Kadang melalui ujub itu bisa. Barang siapa memendam kemarahan kepada orang lain, barang siapa memendam kemarahan kepada orang lain, maka hatinya tidak akan mau merendahkan diri kepadanya. Itu sudah nyata. Kalau kita sarik lawan seseorang, kita kadang mau tawadhu lawan orang itu, meskipun dia yakin bahwa orang itu patut mendapatkan penghormatan darinya. Menyembunyikan kemarahan terhadap orang lain itu disebut dengan dendam. Seseorang yang menyembunyikan rasa dengki kepada orang lain juga tidak akan mampu merendahkan diri. Maulah kita rendah diri, tawadhu kepada orang yang kita iri, ada mau jelas sudah. Nafsu kita keberatan, nafsu kita menolak kalau kita tawadhu kepada orang yang kita iri dengki kepadanya. Menerima nasihat, maulah menerima nasihat dari orang yang kita iri, ada mau. Dan menuntut ilmu kepadanya, maulah kita menuntut ilmu kepada orang yang kita iri dengki lawaninya.
meskipun dia mengetahui bahwa orang tersebut mulia dan berilmu. Demikian pula orang yang bersifat ria, dia tidak akan mau merendahkan diri kepada orang lain yang lebih mulia darinya. Dia takut orang lain akan menyebut orang itu lebih mulia darinya. Jadi banyak benar datangnya sombong ini. Banyak datangnya sombong. Bisa dari ujub, bisa dari dengki, bisa daripada dendam, bisa daripada ria, timbul sombong. Macam iblis sombong kada mau sujud kepada Nabi Adam. Ini lengkap. Kenapa iblis kada mau sujud kepada Nabi Adam? Pertama, karena iblis itu ujub dengan dirinya. Dia merasa beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun dia menjadi penghuni surga dan taat kepada Allah. Mengingat itu, iblis sombong. Disuruh Tuhan sujud kepada makhluk yang baru. Ini Adam, makhluk nang hanyar, nang belum diketahui taatnya, nang belum diketahui keistimewaannya. Si Adam ini diulah Tuhan, langsung si orang hebat tadi disuruh sujud kepada Adam. Nah, iblis karena selama ini merasa bahwa dirinya itu hebat, dirinya merasa tinggi, jelas kada mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, datangnya takabur iblis ini adalah daripada sifat ujub. Daripada sifat ujub. Tanda-tanda orang yang sombong antara lain adalah menginginkan orang lain berdiri menghormati kedatangannya. Itu tanda nang tahu kita seorang dalam hati aja ini. Kita kepingin bahwa orang itu selalu menyambut kedatangan kita. Nah, kita kepingin dalam hati ada rasa, ada keinginan bahwa orang lain itu agar menyambut kedatangan kita dengan penuh hormat. Bila dalam hati kita ada demikian, berarti kita sudah ada sifat kibir, sudah ada sifat sombong. Merasa keberatan untuk mengunjungi orang lain. Inya berpendapat bahwa inya nang pantas diilangi, inya nang pantas didatangi. Kalau inya kada cucuk bilang rumah orang. Nah, ini bila dalam hati kita macam itu, ada berarti sifat sombong. Meskipun dia akan memperoleh manfaat dari kunjungan itu, tetapnya kada mau. Enggan orang lain duduk di dekatnya atau menyamainya. Ini harus berbeda pada orang lain. Bajunya kada hendak disamai orang, kendaraannya kada hendak disamai orang, pakaiannya kada hendak disamai orang, rumahnya kada hendak disamai orang, tempat duduknya kada hendak disamai orang. Bila ada orang nyamai, ini mencari yang lebih model lagi daripada orang lain. Nah, ini alamat sombong. Alamat sombong. Enggan orang lain duduk di dekatnya atau menyamainya. Tidak mau membawa sendiri barang bawaannya ke rumah, karena merasa itu kada cucuk dilakukannya. Ini amun nukar barang kada hakun bawa seorang barangnya, itu menganggap itu adalah merendahkan dirinya. Nah, dan menyukai pakaian mewah untuk dipamerkan kepada manusia. Itu alamat tanda orang yang dalam hatinya ada sombong. Bila dalam hati kita ada sombong dan kita kada tobat sampai terbawa kepada mati,
maka kita kada akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin min kibrin, atau kama qala Rasul. Tidak masuk surga, ujar Nabi, orang nang di dalam hatinya itu ada seberat biji sesawi daripada kesombongan. Dalam hati ada kesombongan, walaupun belum keluar daripada hatinya, masih di dalam hati. Kada keluar daripada mulutnya, kada keluar ke tangan batisnya, masih dalam hati ada sifat sombong. Allah kada berkenan memasukkan ini orang ke dalam surganya. Kita mamanya nukar baju 200.000. Nah imbah itu nukar baju 200.000 beluman lagi dipakai. Sekali pembantu rumah kita nukar baju macam itu juga sama. Pembantu rumah sama nukar baju 200.000 aja, boleh di mana kada tahu duitnya. Sama baju yang kita tukar. Bila dalam hati kita timbul rasa berat memakai baju ini karena sama lawan pembantu, berarti di hati kita ada sombong. Baju sama lawan bawahan, ada mau makai. Nah ini dalam hati ada sifat kibir. Nah sifat yang macam itu ada sampai di bawahnya mati, la yadkhulul jannah, dia kada akan bisa langsung masuk ke dalam surga. Barang siapa ingin tawadhu, maka hendaknya dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keadaan-keadaan dan akhlak beliau, dan ridha dengan sesuatu yang diridai oleh Rasulullah untuk diri beliau. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling besar makhluk pangkat dan martabatnya. Tetapi hubbud dunia, mencintai dunia adalah pokok tiap-tiap kejahatan, dan benci dunia adalah pokok tiap-tiap taat. Maka tidak ada yang menegah seseorang daripada meneladani Rasulullah melainkan hubbud dunia, cinta kepada dunia itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia. Meskipun demikian beliau sallallahu alaihi wasallam memberi makan unta dan mengikatnya sendiri. Menyapu rumah mau haja Rasulullah. Memerah kambing, artinya memerah susu kambing seorang mau aja. Makan bersama pembantunya mau aja. Dan bila mereka lelah bekerja, beliau menggantikannya. Jika membeli sesuatu di pasar, beliau membawanya sendiri. Jika diundang, beliau tidak enggan untuk menghadirinya, walaupun yang mengundang seseorang fakir. Tidak memandang rendah hidangan yang disajikan. Tidak makan hingga kenyang, sehingga pencernaan beliau tidak pernah terganggu. Lebih menyukai kemiskinan daripada kekayaan, dan berbagai akhlak mulia beliau lainnya. Makanya Rasulullah disebut adalah Sayyidul Mutawadhi'in, penghulu orang-orang yang tawadu. Nama a'ului sya'nih wa rib'ati qadrih, padahal kita kedudukan beliau, martabat beliau sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pelajarilah kitab-kitab yang berisi perjalanan hidup dan sifat-sifat beliau. Salah satunya adalah kitab Adabul Ma'isyah wa Akhlaqin Nubuwah dari Ihya Ulumuddin. Pembahasan dalam kitab tersebut telah cukup mewakili. Ihya Ulumuddin berisi berbagai pembahasan ilmu yang bermanfaat yang luput dari pembahasan kitab-kitab lainnya. Dan alhamdulillah Ihya Ulumuddin merupakan rujukan utama kitab ini. Ketahuilah tawadhu adalah lawan daripada takabur. Kita haram bersifat takabur, lawanannya kita wajib bersifat tawadhu. Ia merupakan keadaan dan perilaku hati. Tawadhu itu andaknya dalam hati. Seseorang yang hatinya merasa ringan untuk merendahkan diri kepada orang lain,
maka tawadhu'nya telah benar. Artinya dalam hati kadang-kadang merasa dirinya ini lebih mulia daripada orang lain. Dalam hatinya kadang-kadang merasa bahwa dirinya lebih terhormat daripada orang lain. Kenapa merasa demikian? Karena dia meyakini bahwa inya dan orang lain sama-sama belum pasti masuk surga. Inya dan orang lain sama-sama belum tahu apakah ke neraka atau kada. Ini kadangkala kemuliaan apa yang diandalkan kepada orang lain. Kita boleh merasa mulia daripada orang lain, merasa besar dari orang lain boleh, asalkan kita sudah yakin bahwa kita bakal masuk surga. Selama kita belum yakin masuk surga, kada ada kemuliaan, kehebatan yang bisa kita andalkan. Ketika berdebat, dia tidak akan merasa keberatan untuk mengakui dan menerima kebenaran yang disampaikan oleh lawan debatnya. Itu tanda orang tawadhu. Bahkan ia berterima kasih dan memujinya. Begitu pula dalam suatu majelis atau pertemuan, ia tidak merasa berat hati untuk duduk di belakang. Seseorang yang merasa berat hati untuk duduk di belakang adalah seseorang yang sombong. Contoh lain kesombongan adalah perasaan berat untuk menghadiri undangan fakir miskin. Orang fakir besaruan lawan kita, adalah yak itu besaruan doaku, ada patut itu besaruan doa aku, kayak apa gerang rumahnya nyerui aku. Ini tanda orang yang sombong. Merasa berat pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan temannya, diri sendiri atau keluarganya. Jika di hadapan orang banyak hatinya merasa berat untuk melakukan semua itu dan merasa ringan ketika sendirian, maka itulah riya, bukan sombong. Jika pada saat sendirian ia merasa berat untuk melakukan semua itu, maka dia seorang yang sombong. Tetapi jika pada saat di hadapan orang maupun saat sendirian dia merasa berat hati untuk melakukannya, maka dia telah bersikap sombong dan riya. Umpamanya menyapu rumah. Menyapu rumah adalah termasuk pekerjaan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau inya mau menyapu rumah cuma bila orang sunyi, bila orang turana mau nyapu rumah. Orang banyaknya ada akun nyapu rumah. Nah ini ngarannya riya, lain sombong. Tapi kalau inya kada mau menyapu rumah baik orang banyak atau kada ada manusia, ini ngarannya sombong. Ini ngarannya adalah sombong. Ini kada mau nyapu rumah, nah orang ada kah, kada ada kah, kada mau nyapu rumah, itu ngarannya sombong. Bila orang ada kada mau, orang kada ada mau aja, itu ngarannya adalah riya. Barang siapa berlebih-lebihan pada menampakkan tawadhu sehingga mengalahkan atasnya oleh tamalluk dan ia menghinakan dirinya sendiri, maka dia telah melanggar batas tawadhu yang terpuji menuju tawadhu yang tercela dan hina. Jadi tawadhu ini ada juga batasnya, di mana yang sampai kita kada boleh melakukan demikian. Artinya bukan tawadhu itu menghinakan diri. Menghinakan diri lain daripada tawadhu. Kalau kita sama-sama dengan kawan, orang yang semartabat lawan kita, sederajat lawan kita, sama-sama kita lebih suka duduk di belakang, ini ngarannya tawadhu. Karena sekeliling kita adalah orang yang sederajat, sekelas lawan kita, sependidikan lawan kita, berhubungan kita lebih suka di belakang daripada di muka, lebih suka di belakang daripada tampil di muka. Nah ini tawadhu ngarannya. Kenapa? Karena letaknya adalah dengan kawan sederajat kita. Nang kada boleh itu adalah kita kepada orang yang di bawah daripada kita. Umpamanya kita orang berpendidikan,
kita orang yang dimuliakan, kita orang yang dihormati, tiba-tiba masuk tukang bijak umpamanya, atau masuk tukang nang sifatnya gawian itu adalah buruh, masuk kita hormati, nah, kita sasahi ke muka lawang situ, kita suruh duduk ke muka ke tempat kita balik duduk ke belakang. Nah ini ngarannya takhasus, ngarannya takhasusun, menghinakan diri seorang, ini kada boleh, kaliwatan tawadhu ngarannya. Jadi tawadhu ini adalah merendahkan diri kepada orang-orang yang satu martabat dengan kita. Kalau kita merendahkan diri kepada orang yang martabatnya di bawah daripada kita, itu pun dilarang juga. Artinya kita tempatkan manusia itu sesuai pada tempatnya. Dalam sikap ini dia dapat memperhatikan Allah, merasa takut kepadanya, mengharapkan pahala dan segala sesuatu yang telah ia persiapkan untuknya, mengkhawatirkan akhir umurnya kelak, menyibukkan dirinya untuk mematuhi Allah, menampakkan kefakiran, mengenal dirinya, mensyukuri nikmat Allah dan menyadari karunia dan kemurahan Allah yang dicurahkan kepadanya sejak dahulu. Sikap demikian akan menolak kesombongan dalam dirinya hingga ke akar-akarnya. Sungguh ujub adalah sumber kesombongan. Oleh karena itu, setelah menyebutkan kesombongan, Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu memperingatkan kita agar tidak berbangga diri, ujub dan kikir. Jadi kebanyakannya sifat sombong itu berasal daripada ujub. Walaupun tadi dari dendam bisa, dari dengki bisa, dari riya biasa. Cuman kebiasaan terbanyak di mana sombong itu datangnya daripada ujub, merasa bangga diri. Nah, para ulama mengajarkan kepada kita kayak apa cara untuk sekada-kadanya mengurangi ujub yang ada di dalam hati kita. Ujub timbul, bangga diri timbul karena kita lebih kaya daripada selain. Bangga diri timbul bisa karena kita merasa lebih alim daripada orang lain. Bangga diri timbul bisa karena kita merasa lebih banyak ibadah daripada orang lain. Macam-macam. Nah, ujub ini diobati pertama, kalau kita ahli ibadah, kalau kita punya ilmu, ujub itu diobati yang pertama adalah kita ingat bahwa kita kawa beribadah ini, kita kawa menuntut ilmu ini taufik minallah, hidayah daripada Allah. Bila kita ingat bahwa kita kawa beribadah, kita kawa menuntut ilmu, kita ingat bahwa ini adalah taufik Allah, kadang mau ujub. Nang mau kita merasa bangga diri itu kalau sudah merasa bahwa segala keistimewaan itu timbul daripada diri sendiri, lupa kepada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita ingat, untung beribadah dengan ibadah nang berat, untung melakukan satu ibadah nang berat, itu kerap kali datang timbul ujub, merasa hebat telah berhasil melakukan ibadah nang berat. Nah, di saat itu diperlukan bahwa kita ingat bahwa kita bisa melakukan ibadah yang berat ini adalah taufik, pertolongan, inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Yang kedua, kita ingat bahwa segala nikmat yang ada pada kita ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daripada hasil usaha kerja. Kenapa kita kaya? Allah yang memberikan kekayaan, bukan karena kepintaranku aku kaya. Buktinya yang lebih pintar pada aku banyak yang kada kaya.
Kaya ini bukan karena kekuatanku, karena yang lebih kuat daripada aku banyak yang miskin. Kaya ini bukan karena aku banyak modal, kada nang banyak modal pada aku banyak aja nang bangkrut. Nah, jadi kekayaanku ini semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila orang kaya mau ingat demikian, kada mau bangga diri dengan kekayaannya. Bila kada mau bangga diri dengan kekayaannya, kada akan datang sifat sombong. Yang ketiga, takut tiada diterima amal ibadah. Nah, ini orang-orang yang merasa bangga dirinya ini banyak melakukan ibadah. Kadang-kadang timbul dalam hati, aku kawa melakukan ini. Nah, apabila kita dalam hati timbul ada rasa kebanggaan karena telah melakukan ibadah-ibadah yang berat, kita mesti ingat, tadi aku melakukan ibadah itu pertolongan Allah, dan amun diterima ibadahku ini, barangkali ada syaratnya nang kurang cukup, barangkali ada rukunnya nang kurang pas, barangkali ada pakaian makanan nang haram di awakku sehingga tidak diterima oleh Allah. Nah, amun kada diterima nang apa nanti agak akan ibadah itu. Nah, nang keempat, nang bisa mengurangi ujub itu adalah tersembunyinya, artinya kada diketahuinya apakah kebaikan kita lebih banyak daripada kejahatan kita, atau kejahatan kita yang lebih unggul daripada kebaikan kita di akhirat kaina. Itu kita kada tahu. Nah, 4 perkara ini ujar para ulama bisa mengurangi ujub seseorang, bahkan mungkin bisa menghilangkan sama sekali ujub yang ada di dalam hatinya.